Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan 2022. Perkenalkan, saya Ahmad Syaiful Rizal, SHI, guru mata pelajaran fikih di Madrasah Ibtidaiyah As-Sunniyah, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 angkatan 2 di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kesempatan hari ini Kamis 27 Oktober 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran secara luring di MI As-Sunniyah Kecamatan Kencong Kabupaten Jember. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas 3 dengan materi pokok sholat jamak dan qashar. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa Halo. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Anak-anak, kita patut bersyukur pada Allah SWT karena atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya, sehingga pada hari ini kita dapat berjumpa kembali pada pelajaran fikih ya. Namun anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan belajar pada hari ini, untuk keberkahan dan kemanfaatan, kita berdoa dulu bersama-sama. Ayo, seperti biasa, hari ini siapa yang berdoa? Ya, ayo Fitri. Persiapan berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Allahumma ighfirli dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik anak, hari ini absen dulu ya. Depan untuk pelajaran di absen dulu. Berapa yang tidak masuk hari ini? Satu anak tidak masuk. Baik anak-anak, mari kita doakan teman kalian yang hari ini tidak bisa masuk karena sakit ya. Semoga lekas sembuh agar bisa kembali belajar bersama kita lagi ya. Dan ingat anak-anak, kita yang saat ini masih diberi kesehatan oleh Allah SWT, jangan lupa untuk selalu tetap bersyukur agar kita selalu mendapatkan nikmat dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, semangat. Tolong sekarang kalian perhatikan perapiannya.
Ya, pakaiannya, bajunya yang masih belum dimasukkan dulu. Peralatan yang tidak berkaitan dengan materi hari ini silakan jangan dikeluarkan ya. Sudah anak-anak? Sudah rapi semuanya? Baik, anak-anak. Selanjutnya untuk semangat nasionalisme kita, mari kita mengucapkan Pancasila bersama-sama. Kita berdiri sejenak dulu ya. Siapa ini yang mau memimpin? Ya, silakan Posir. Sini. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Baik, terima kasih Rosil ya. Sekarang duduk kembali ke tempatnya. Silakan semuanya duduk kembali ke tempatnya anak-anak ya. Itu anak-anak ya. Masih semangat anak-anak? Semangat. Ayo kita tepuk semangat. Ya, tambah semangat. Tepuk semangat. Baik, anak-anak. Ya. Anak-anak masih ingat dengan materi kemarin? Masih ingat? Kemarin kita sudah belajar tentang sholat jamak dan sholat kosor. Sholat jamak itu apa? Yaitu menggabungkan dua sholat menjadi satu waktu. Oh, sholat kosor meringkas sholat fardu yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ya, bagus. Kemudian apa saja kita dibolehkan untuk melakukan sholat jamak dan kosor? Yang pertama, syaratnya. Syarat kita dibolehkan adalah yang pertama apa? Minimal perjalanan jauhnya 81 kilometer. Kedua, tidak bertujuan untuk maksiat, betul. Yang ketiga, karena dalam keadaan ketakutan ya, khawatir ya, karena terjadi perang. Kemudian sakit yang sangat parah. Dan yang terakhir karena terjadi bencana alam. Anak-anak ya, dari yang sudah kita pelajari kemarin. Baik, anak-anak. Untuk materi kegiatan belajar pada hari ini yaitu masih tentang mudahnya sholat dalam perjalanan. Dan hari ini tentang bagaimana cara melakukan sholat jamak dan sholat kosor. Ya, anak-anak. Tadi malam siapa yang sudah membuka buku dan belajar di rumah? Oh, semuanya sudah. Hampir semuanya sudah belajar di rumah ya. Alhamdulillah. Terima kasih ya anak-anak yang tadi sudah belajar. Berarti untuk hari ini kita tinggal mengulang lagi materi itu sehingga kita lebih paham ya. Baik. Anak-anak, tujuan kegiatan belajar kita pada hari ini yang pertama, kalian dapat menunjukkan tata cara sholat jamak dan kosor dengan benar, ya. Kemudian tujuan yang kedua, kalian dapat menggabungkan tata cara sholat jamak dan kosor dengan benar. Dan yang ketiga, kalian dapat melakukan tata cara sholat jamak dan kosor dengan benar. Anak-anak ya, ada 3 tujuan kegiatan belajar pada hari ini. Semoga tujuan kegiatan belajar tersebut dapat teraih hari ini ya. Baik.
Kemudian langkah-langkah kegiatan belajar kita pada hari ini. Yang pertama, kita akan mengamati bersama-sama melalui tayangan video. Kemudian ada tanya jawab, diskusi, dan ada tugas. Itu anak-anak ya? Baik anak-anak, masih semangat? Semangat, tepuk semangat. Ya. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan menyaksikan dan mengamati tayangan video berikut ini. Tolong semuanya mengikuti ya. Ayo yang di belakang tolong perhatikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata anak, alhamdulillah luar biasa, Allah. Yes. Ketemu lagi dengan pelajaran fikih pada pelajaran kedua, mudahnya sholat dalam perjalanan. Pada subtema, pembelajaran, sholat dan besok. Anak-anak, untuk keberkahan dan keberkatan, kita berdoa dulu yuk. Ada dua cara mengerjakan sholat jamaah, yaitu yang pertama yaitu sholat jamaah takdim, yang kedua yaitu sholat jamaah akhir. Nah, perlu diketahui sholat fardu yang boleh dijamaah yaitu yang pertama yaitu sholat zuhur dan sholat asar, kedua sholat maghrib dan sholat isya. Sedangkan dalam sholat jamaah takdim, pertama berniat sholat zuhur dengan jamaah takdim. Sholi fardhu zuhri adalah wajib majmu'an al-asri dan at-takbir lillahi ta'ala. Kemudian sholat fardhu zuhur 4 rakaat digabung dengan sholat asar takbir karena Allah Ta'ala. Kemudian takbiratul ihram, setelah itu sholat zuhur 4 rakaat biasa lalu salam. Kemudian berdiri lagi dan berniat sholat yang kedua yaitu sholat asar dengan niat sebagai berikut. Usolli fardhu asri arba'a raka'atin majmu'an al-sufi jam'at billahi ta'ala. Kemudian sholat fardhu asar 4 rakaat digabung dengan sholat zuhur jamak akhir karena Allah Ta'ala. Kemudian takbiratul ihram, lalu sholat asar 4 rakaat seperti biasa, kemudian salam. Cara mengerjakan jamak takbir sholat maghrib dengan sholat isya. Yang pertama berniat sholat maghrib dengan jamak takbir. Usolli fardhu maghribi salasa raka'atin majmu'an al-isya'i jam'at billahi ta'ala. Kemudian sholat fardhu maghrib 3 rakaat digabung dengan sholat isya jamak takbir karena Allah Ta'ala. Kemudian takbiratul ihram, lalu sholat maghrib 3 rakaat seperti biasa, kemudian salam. Lalu berdiri lagi dan berniat sholat isya dengan niat sebagai berikut. Usolli fardhu isya'i arba'a raka'atin majmu'an ma'al maghribi jam'at billahi ta'ala. Aku niat sholat fardhu isya 4 rakaat digabung dengan sholat maghrib jamaah takbir karena Allah Ta'ala. Kemudian takbiratul ihram, kemudian sholat isya 4 rakaat seperti biasa, salam. Nah, cara sholat jamaah akhir, sholat zuhur dengan asar, sama berniat sholat zuhur dengan jamaah akhir. Usolli fardhu zuhri adalah raka'atin majmu'an al-asri dengan takbir lillahi ta'ala. Kemudian sholat fardhu zuhur 4 rakaat digabung dengan sholat asar jamaah akhir karena Allah Ta'ala. Kemudian takbiratul ihram, lalu sholat zuhur 4 rakaat seperti biasa, salam. Lalu berdiri lagi dan berniat sholat asar dengan niat sebagai berikut. Usolli fardhu asri arba'a raka'atin majmu'an al-sufi jam'at billahi ta'ala. Kemudian sholat fardhu asar 4 rakaat digabung dengan sholat zuhur jamaah takbir
Kemudian takbiratul ihram, lalu empat rakaat biasa, kemudian salam. Cara mengerjakan jamaah takdim sholat maghrib dengan sholat isya. Pertama, berniat sholat maghrib dengan jamaah takdim. Usolli fardhu maghrib pada rakaat tinggal berjamaah harus terjadi jamaah takdim lillahi ta'ala. Aku niat sholat fardhu maghrib 3 rakaat digabung dengan sholat isya jamaah takdim karena Allah Ta'ala. Kemudian takbiratul ihram, lalu sholat maghrib 2 rakaat seperti biasa, salam. Kemudian berdiri lagi dan niat sholat isya dengan niat seperti itu. Usolli fardhu isya ini beberapa rakaat berjamaah maka kalau ini jahat takbir lillahi ta'ala. Aku niat sholat isya 4 rakaat digabung dengan maghrib dengan takbir karena Allah Ta'ala. Lalu takbiratul ihram, kemudian sholat isya 4 rakaat seperti biasa, kemudian salam. Selanjutnya sholat qasar. Sholat qasar yang boleh dikontrol adalah sholat fardu yang di sana rakaatnya ada 4 rakaat, yaitu sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya. Adapun tata cara sholat qasar, yang pertama yaitu berniat, yang kedua ada ihram, yang ketiga sholat 2 rakaat, dan yang keempat salam. Kemudian niat sholat qasar zuhur seperti berikut. Usolli fardhu zuhri raka'ataini qabla al-salat. Sholat fardhu zuhur 2 rakaat qasar karena Allah Ta'ala. Niat sholat qasar asar. Usolli fardhu al-asri raka'ataini qasran lillahi ta'ala. Niat sholat fardhu asar 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Kemudian niat sholat isya, usolli fardhu isya'i qasran lillahi ta'ala. Niat sholat fardhu isya 2 rakaat qasar karena Allah Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan anak ya, itu tadi tayangan video yang menjelaskan tentang bagaimana cara melakukan sholat jamaah dan sholat qasar. Jadi sudah jelas sekali perbedaannya ya. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat dulu lewat tayangan PowerPoint berikut ini. Nah, anak-anak, perhatikan tata cara sholat jamaah takdim. Yang pertama dengan misalnya sholat zuhur dengan asar. Berniat sholat zuhur dengan jamaah takdim. Usolli fardhu zuhri 4 raka'atin majmu'an ma'al asri jamaah takdimin lillahi ta'ala. Kemudian takbiratul ihram. Kemudian sholat zuhur 4 rakaat biasa, lalu salam. Kemudian langsung beri lagi berniat sholat yang kedua yang sholat asar dengan niat usolli fardhu asri 4 raka'atin majmu'an ma'ad zuhri jamaah takdimin lillahi ta'ala. Kemudian takbiratul ihram, lalu sholat asar 4 rakaat biasa, kemudian salam. Anak-anak, perlu diperhatikan setelah salam pada sholat yang pertama itu harus langsung berdiri, tidak boleh diselingi dengan perbuatan atau perkataan lainnya. Misalnya berzikir, berdoa, apalagi bercakap-cakap yang lainnya. Tidak boleh langsung berdiri untuk melakukan sholat yang kedua. Paham anak-anak ya? Ini ya? Baik, ini contoh yang takdim. Selanjutnya, coba Pak Guru ingin mendengar suara kalian ya untuk membaca nyaring di depan teman-temannya. Siapa yang mau coba dulu? Jangan sampai dibaca yang keras, yang lain memperhatikan. Ayo perhatikan. Ayo. Boleh sholat maghrib
Sudah, ayo tepuk tangan buat Amal. Coba yang mau coba berikutnya. Ya, silakan. Niat sholat sama kecil, niat sholat dulu, damai sama kecil. Baik, ayo tepuk tangan buat. Baik, anak-anak. Masih semangat? Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang bagaimana cara melakukan sholat jamak dan qashar, ya. Sekarang Pak Guru ingin mengajukan pertanyaan singkat, padat, jelas, cepat, tepat. Nah, dengan melalui tebak-tebakan. Sudah siap anak-anak? Ya. Sudah. Apa arti jamak? Bukan. Betul, betul. Ya, betul. Jamak akhir. Betul. Ayo duduk. Berikutnya, sholat yang boleh dikosor. Ya, sholat yang tidak betul. Betul. Sholat yang sholat kosor. Berapa rakaat? Ya. Hukum sholat jamak. Hukum sholat jamak, hukumnya. Bentar lagi. Hukum sholat kosor. Mubah. Duduk. Syarat sholat melakukan sholat jamak dan kosor itu syaratnya apa aja? Yang pertama, semangat anak-anak. Aku semangat. Oke, anak-anak, selanjutnya sekarang kita akan melakukan diskusi kelompok, ya. Guru akan dibagi 3 kelompok, masing-masing kelompok ada 4 anak. Nanti kalian menjawab, mengerjakan secara berkelompok, ya. Tugas yang sudah Pak Guru persiapkan, ya. Ini kelompok 1, ya. Kelompok 2. Dan ya anak-anak, ya, petunjuknya silakan perhatikan. Di situ juga ada petunjuknya. Kalian mengisi masing-masing kelompok tidak sama, ya. Tugasnya silakan kalian isi sesuai dengan petunjuk itu. Setelah kalian selesai nanti kita akan presentasi masing-masing kelompok. Jadi kalian akan mempraktekkan tugas yang sudah kalian kerjakan. Paham anak-anak, ya? Paham. Selanjutnya silakan kerjakan. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Waktunya habis. Ya, coba sekarang
Siapa yang akan mencoba dulu? Satu, niat sholat zuhur dengan jamak takdim. Usolli fardhu Bagus, itu kelompok 1 ya. Baik ya, kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 1 yang sudah mempraktekkan bagaimana tata cara sholat jamak takdim ya, sholat zuhur dengan sholat asar, sudah bagus ya. Untuk kelompok berikutnya, kelompok 2, silakan dibacakan hasilnya di depan kelompok yang lain. Kelompok 2, tata cara sholat qasar zuhur. Amal, pita, nada, demikian. Langkah-langkah kegiatan. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu zuhri rakataini qasran lillahi ta'ala. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Baik anak-anak, selanjutnya Pak Guru sudah menyiapkan LKPD yang harus kalian isi ya. Silakan ya Nak ya. Ya. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasih. Baik anak-anak, sudah habis. Tolong ketua kelasnya untuk mengumpulkan tugasnya. Teman-teman semuanya dikumpulkan. Ketua kelasnya silakan diambil.
Ya, nanti seluruhnya. Kelasnya. Masih semangat? Tepuk semangat. Baik, anak-anak ya. Dari kegiatan kita belajar tadi, ya, mari kita sama-sama menyimpulkan bersama-sama. Kegiatan belajar kita pada hari ini, yang pertama apa? Tentang tata cara sholat jamaah dan qashar. Bagaimana caranya? Yaitu yang pertama, tata jamaah, misalkan sholat duhur dengan asar dikerjakan pada waktu duhur, itu namanya sholat jamaah takdim. Kemudian sholat maghrib dengan sholat isya dikerjakan pada waktu isya, dinamakan sholat jamaah betul takhir ya. Kemudian tanda-tandanya gimana? Yang pertama yaitu berniat sholat duhur dulu. Usolli fardhu duhri arba'a raka'atin majmu'an ma'at asri jam'a takdimin lillahi ta'ala. Kemudian apa? Takbiratul ihram. Setelah itu sholat duhur 4 rakaat seperti biasa, kemudian salam. Lalu berdiri kembali sholat yang kedua yaitu sholat asar dengan niat usolli fardhal asri arba'a raka'atin majmu'an ma'ad duhri jam'a takdimin lillahi ta'ala. Kemudian takbiratul ihram. Lalu sholat asar 4 rakaat seperti biasa, kemudian salam. Kemudian jamak akhir sama, yang berbeda cuma niatnya. Kemudian sholat qashar gimana? Sholat qashar itu adalah meringkas. Sholat fardu yang 4 rakaat diringkas menjadi betul 2 rakaat ya. Jadi sholat fardu yang bisa diqashar itu adalah sholat yang bilangan rakaatnya ada 4. Apa saja itu? Duhur, asar, isya. Bagaimana kalau sholat maghrib dan subuh? Tidak bisa karena maghrib bukan 4 rakaat. Itu namanya. Kemudian menggabungkan sholat fardu sekaligus ringkas atau menjamak sekaligus mengqashar sama, hanya yang beda hanya terletak pada niatnya. Namun kalau sholat qashar tetap diperhatikan rakaatnya ya namanya. Kalau sholat yang tidak 4 rakaat tidak bisa diqashar. Paham ya? Itu adalah kesimpulan materi untuk pelajaran hari ini, anak ya. Anak-anak, untuk evaluasi kegiatan belajar pada hari ini yang pertama adalah kalian pada saat diskusi, Pak Guru berharap kalian mengikuti semua ikut berpendapat, gitu ya. Yang kedua, kalian perlu lagi menghafal niat sholat jamaah dan qashar. Yang ketiga, apa? Dalam melakukan praktek jamaah dan qashar, kalian harus perhatikan gerakan dan bacaannya ya. Itu evaluasi yang kalian harus perhatikan. Itu anak ya, mengetahui tata cara melakukan sholat jamaah dan qashar ya. Pak Guru berharap kalian bisa mempraktekkan ya ketika kalian sedang mengadakan perjalanan atau bepergian jauh. Karena
Sholat dengan cara ini merupakan rukhsah atau keringanan yang Allah berikan kepada kita. Hendaknya kita gunakan dengan sebaik-baiknya, karena Allah tidak menghendaki kesulitan, tapi Allah menghendaki kemudahan dalam beribadah kepadanya, kepada Allah, ya. Itu artinya sholat itu harus kita kerjakan dalam kondisi bagaimanapun, ya anak-anak ya. Baik anak-anak, tolong ya untuk materi berikutnya kalian pelajari, ya. Baik anak-anak, karena materinya sudah selesai dan waktunya sudah habis, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Ada kurang lebihnya, Pak Guru mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.